Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya, nikmat yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya, nikmat yang sejatinya begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah curahkan untuk kita semua, nikmat yang eh, di pagi hari ini alhamdulillah Allah telah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Allah masih istiqamahkan kita dalam kebaikan dan amal soleh. Salah satunya yang bisa kita lakukan tentu dengan kita menunaikan kewajiban-kewajiban utama, sholat fardu misalkan, kemudian juga sunnah-sunnah lainnya. Alhamdulillah di pagi ini kita juga masih Allah mampukan untuk hadir dalam majelis ilmu, majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat akhir zaman, umat yang senantiasa dirindukan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi penegak sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, eh, sebelum masuk kajian, Al-Fakir tidak lupa selalu mengingatkan kita, mari kita memperbanyak amal soleh, fastabiqul khairat, tentu dengan banyak amal soleh, apalagi di pagi hari yang disebutkan oleh Nabi kita, penuh dengan keberkahan, sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di dalam pagi harinya, karena pagi yang tentu kita bisa menikmati pagi yang cerah, menyehatkan gitu ya, pagi yang juga punya keberkahan, karena disitulah amal-amal soleh pertama yang kita lakukan ketika kita baru bangun di pagi hari. Banyak amal yang senantiasa mengingatkan kita betapa kita harus mempersiapkan sebanyak-banyak yang bekal untuk akhirat kita. Dan di pagi ini insya Allah kita akan kembali membahas satu tema penting tentang Al-Hafidh gitu ya, tentang Asmaul Husna. Eh, dan sebelum masuk kajian, tadi juga saya ingatkan tentang bagaimana sedekah pagi di hari ini menjadi satu kebiasaan kita, yang mudah-mudahan ini amal soleh yang disebutkan oleh Nabi kita sebagai amal yang paling dicintai Allah adalah adwamu wa in qalla, istiqomahan kita dalam amal soleh walaupun sedikit. Dan masuk ke kajian tentang tema Al-Hafidh, tentu kalau kita tadaburi betapa Allah sudah menjaga kita ketika kita tidur ya. Karena tanpa dengan penjagaan Allah, tentu barangkali kita menjadi santapan eh, bangsa jin, dari kalangan setan-setan dan kalangan bangsa jin. Karena mereka begitu perkasa di malam hari, dan mereka punya berbagai macam tipu daya gitu ya, masuk ke dalam mimpi kita, bisa jadi salah satunya bahkan mungkin mencelakakan kita, tapi Allah menjaga kita, alhamdulillah syukurlah. Apalagi kita ketika mau tidur, dengan diawali dengan doa-doa yang Allah jaga kita dari berbagai macam keburukan di malam hari. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halukum. Kenal. Alhamdulillah, khair. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Hasil operasi, Ustaz? Aman ya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak berdampak karena masih recovery. Masya Allah. Masya Allah. Itu guguran dosanya banyak itu, Ustaz, kalau lagi gitu. Amin. Apa Mudah-mudahan gini, sehat dulu, Ustaz. eh, operasi apa kemarin, Ustaz? Bagaimana Ustaz? Operasi apa kemarin? Batu ginjal Ustaz. Dapat berapa kemarin? Kita nggak tahu karena sudah dipecahkan di dalam Ustaz. Oh, Masya Tidak Allah. lewat operasi sayat kan, hanya Iya, iya, iya. lewat Turun laser. Sekarang jancurin ya. metodenya memang Canggih tidak ya.
ada sayatan. Jadi kalau operasi mungkin pemulihannya, operasi zaman dulu pemulihan bisa lama, Ustaz. Berhari-hari Gitu gitu. ya. Kalau sekarang alhamdulillah Di laser gitu ya, Zat? pakai laser. Masya Allah. Gak Mohon kirain doanya Ustaz syafakallah untuk sehat rifaan ibu ajalan terus insya ya. Allah. Semuanya juga jamaah yang bukan Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Soalnya juga. banyak yang apa operasi ginjal tuh ini ngumpulin batu buat bangunan katanya. Nggak bisa Masya ternyata ya. Allah. Buat lempar jumroh jangan-jangan, Ustaz. Tayyib. Dan Mata Allah fi kulli iya, hayatikum insya Allah. mudah-mudahan kita jaga semuanya. Allah jaga ya. Ya Rab, ya Sebagaimana Rab, tema yang akan kita bahas nih Al-Hafidh ya. Allah Maha ya Penjaga dan tentu penjagaan Allah itu sebenarnya harusnya kita rasakan setiap hari karena ini Allah yang sudah menjaga kita dari keburukan-keburukan apapun ya. Dan inilah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan insya Allah. kenikmatan tentu harus diilmui juga Ustaz. Bagaimana kita bisa mensyukuri tentang kehidupan kita dan salah satunya aplikasi dari Al-Hafidh ini. Dan Sahih, tentu sahih. ini kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita Sadodi ini, Hafidhullah Ta'ala, mudah-mudahan juga menjadi bekal untuk kita bisa lebih eh, memahami tentang apa makna Ya, Al-Hafidh dalam ya kehidupan Rab, sehari kita. ya Rab. Tafadhol masykur Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi حمدا جدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam penghuni surga semuanya, kita mensyukuri setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, Maha menjaga, Maha memelihara. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW dari para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jika kita melihat ada kebersihan, kebersihan itu keindahan. Jadi bahkan menjadi syarat sesuatu yang indah, tapi kalau kotor, maka dia tidak akan pernah bisa terlihat indahnya. Maka sebagus apapun satu barang akan hilang keindahannya ketika tidak bersih. Secantik apapun wajah kalau tidak bersih pasti hilang pula keindahan. Dan keindahan ini terkait erat dengan kebersihan. Dan keindahan ini juga terkait dengan pemeliharaan. Bagaimana keindahan yang kita tahu belum tentu indah di kemudian hari. Kulit yang halus, yang mulus, yang bersih akan menjadi hilang ya keindahannya bila tidak terpelihara. Saya ingat betul Ustazah Fatia dalam sebuah eh, penyampaian ketika itu kalau saya nggak salah di IAI, saya satu mimbar dengan beliau. Beliau sampaikan bahwa ketika beliau kuliah di Australia, kuliah umum, ada seorang profesor dermatolog, ahli kulit, yang kemudian ketika melempar pandangan ke eh, tempat kuliah itu, maka beliau menunjuk dua orang. This girl and that girl, jadi duduk Ustazah Fatia sama satu lagi orang Pakistan yang pakai veil, pakai jilbab, ya, pakai hijab. Dikatakan bahwa dua orang ini 10 tahun ke depan akan terlihat lebih muda ketimbang yang nggak pakai. Kenapa? Karena menurut penelitian yang beliau lakukan adalah
wajah kita dengan tangan kita itu adalah bagian kulit yang kemudian sangat kuat dibanding dengan bagian tubuh yang lain. Jadi eh, dari mulai hasta, ya, dari mulai hasta terus sampai seluruh badan kita itu ketika terpapar oleh matahari, maka dia akan lebih cepat rusak ketimbang wajah dan tangan. Gitu. Dan itu luar biasa gitu. Syariat ini begitu indah. Allah SWT menjaga para wanita dalam keterbungkusan auratnya sehingga dia menjadi mulia di mata Allah karena ketaatannya. Tetapi sekaligus Allah Subhanahu wa taala ingin memelihara dia dalam keindahan cahaya tubuhnya. Tapi betapa sekarang kita sering lihat yang banyak tidak peduli itu apa? Para wanita yang kemudian menyepelekan soal hasta. Ini kadang-kadang seolah-olah kalau tangannya segini itu ditolerir, ya, seolah-olah ditolerir. Padahal ini adalah aurat. Gitu. Ini rentang ini adalah aurat. Gitu. Kita perhatikan kalau eh, kita sholat di masjid begitu ya. Para wanita dengan cerobohnya begitu banyak yang ketika dia keluar dari tempat wudhu itu masih dalam keadaan cincingan apa namanya leggingnya itu sampai betis gitu. Kemudian tangannya masih sampai siku. Jadi sambil keluar dia tampilkan auratnya itu, masya Allah. Belum lagi eh, model-model jilbab yang tidak syar'i dan seterusnya. Ala kulli hal. Pemeliharaan ini adalah perbuatan yang memperindah. Jadi memelihara adalah perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Betapa tidak, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang maha indah dan sangat mencintai keindahan. Sering mendengar kita, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, salah satu nama Allah dari Asmaul Husna ini Al-Hafiz adalah Allah maha pemelihara. Kata Al-Hafiz ini diambil dari tiga akar kata yang tiga huruf yang bermakna uh, hafadho gitu ya. Itu memelihara atau mengawasi. Tapi makna yang lahir dari Al-Hafiz ini adalah menghafal. Kenapa kok jadi menghafal? Karena Hafizul Quran, menjaga Al-Quran adalah menjaga dengan menghafalkannya. Maka kemudian Hafiz Quran adalah orang yang kemudian memelihara Al-Quran dengan menjaga, ya, dengan memelihara hafalannya. Makanya para hufaz itu bergaulnya juga dengan para hufaz supaya hafalannya tidak hilang. Kalau kita tidak bergaul dengan para hufaz, kita akan menjadi sering kehilangan. Ya, seperti saya kalau lagi nggak kumpul sama para hufaz, anak-anak saya mungkin punya kegiatan masing-masing, ya satu kuliah, satu ini itu mencatat semua, nggak ada teman untuk murojaah, itu yang terjadi adalah eh, nggak ada ziyadah, nggak ada tambahan. Nambah 4 hilang 16 karena nggak di murojaah. Ada yang gitu juga nggak? Baik, eh, ketika eh, Al-Hafiz yang bermakna juga tidak lengah, karena sikap ini mengantarkan keterpeliharaan dan menjaga, dan penjagaan adalah sebagian dari pemeliharaan dan pengawasan. Allah Ta'ala adalah zat yang kemudian tidak pernah lengah terhadap sesuatu ciptaannya. Apapun yang Allah ciptakan pasti diurus, dirawat, dan dijaga kelestariannya. Makanya alam ini begitu indah gitu ya, mempesona. Kalau kita buka jendela, kita kelihatan kehijauan tanaman, eh, siluet gunung, ya, bagaimana Allah mengaturnya, bahkan sampai seringkali kita jadikan andalan lukisan ya. Kalau disuruh melukis, udah
pasti dua gunung, tengahnya muncul matahari, gitu ya. Di horizon ada sawah di bawahnya, gitu ya, jalan setapak, tiang listrik, sama burung-burung, sama awan-awan. Nah, itu melambangkan bahwa keindahan alam raya ini begitu menancap di begitu banyak eh, anak-anak kita, termasuk kita, gitu ya. Nah, kemudian eh, banyak orang yang kemudian menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan ini di sini, menumbuhkan tumbuhan itu di situ dan seterusnya. Sehingga eh, terbentuklah sebuah harmonisasi antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Bahkan kita menirunya dengan membuat satu apa artificial gitu. Kita beli yang plastik gitu ya. Kita beli yang plastik supaya bisa menikmati, karena kalau nanam sendiri lama numbuhnya gitu ya. Dan ini menjadi bagian yang kemudian seringkali penjagaan itu bagian yang menurut kita agak menjadi lebih butuh effort gitu ya. Nah, kemudian Allah maha memelihara makhluknya dari yang terkecil sampai yang terbesar di darat maupun di laut. Bagaimana caranya? Dengan sunatullah. Kalau kita lihat cumi-cumi, dia berlindung dengan apa? Dengan tintanya, penyu dengan tempurungnya. Bahkan cacing di dalam tanah pun itu dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ular itu ada yang berbisa, ya, ada yang dengan lilitan. Gitu. Kemudian eh, ada begitu banyak eh, binatang yang kalau kita perhatikan itu eh, cara cari makannya, ya burung pelatuk misalnya, gitu ya, itu luar biasa. Belum lagi burung eh, manyar, ya burung manyar itu kalau saya perhatikan bikin sarangnya paling unik, gitu ya, sampai bisa ngantong begitu. Dan bahkan ada beberapa saya lupa ada jenis burung yang kemudian dia memberikan eh, jalur jebakan kepada para predator. Jadi seperti dibuat jalur pembeda antara di mana anak-anaknya disimpan, kemudian dengan jalur yang lain. Jadi begitu didatangi oleh predator, biasanya kemudian mereka mendapati ruang kosong, padahal anak-anaknya ada di bawahnya. Dan itu menjadi uh, keunikan atau cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan para burung ini bisa melakukan uh, penyelamatan terhadap uh, keturunan. Begitu pula dengan uh, cacing, tadi saya katakan dia punya kontribusi positif terhadap penggemburan tanah, ya. Dan ini menjadi dia terlindung karena posisinya ada di dalam tanah. Kemudian bagaimana cara eh, kita memelihara yang seperti itu? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Al-Hafiz. Ada yang pernah lihat ular ganti kulit gitu ya, itu biasa. Kemudian umang-umang ganti apa namanya, umang-umang ganti rumah gitu ya, itu biasa. Tapi saya pernah melihat kepiting itu ternyata dia eh, juga punya eh, masa ganti kulit, ya. Kepiting tertentu itu dia meninggalkan cangkangnya yang keras itu, kemudian dengan lembek dia keluar dari situ, dan kemudian Allah SWT ciptakan oksidasi yang begitu luar biasa sehingga kulit lembeknya itu, ya, kemudian bisa menjadi keras kembali. Insya Allah cara Allah menjaga seperti itu luar biasa. Belum lagi kita bicara tentang eh, bagaimana Allah menjaga keturunan kita, ya, di dalam rahim. Itu begitu saya pernah ceritakan di dalam eh, penciptaan manusia. Eh, ketika Allah SWT menciptakan dari nutfah alaqah ke mudghah,
proses yang begitu luar biasa dibungkus dengan eh, plasenta di dalam rahim, dan itu dengan kadar dengan kadar tertentu Allah SWT ciptakan plasenta dan air ketuban itu begitu presisi sehingga anak kita terpelihara dengan sangat luar biasa. Allahu Akbar. Nah, maka bagaimana dengan manusia? Manusia ini secara fisik kita diberi kemampuan, secara akal diberi kecerdasan. Tapi karunia iman adalah pemeliharaan yang termahal yang pernah Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Maka dengan iman ini kita bisa terpelihara tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Dan ini tidak diberikan kepada makhluk yang lain, ya, kecuali jin dan manusia. Jadi kita ini setara dengan jin. Oh, tiba-tiba ngomongin jin, iya, di begitu banyak ayat Allah SWT menyatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, ya, minal jinnati wan nas, ya, ins wal jin, banyak sekali ayat yang menyatakan jin manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, banyak sekali. Allah SWT menyetarakan antara jin dan manusia karena memang makhluk yang harus menghamba kepada Allah adalah dua, yaitu kita dengan bangsa jin. Tapi nggak usah diurus yang bangsa jin, ya, biar Ustaz Sahal aja yang ngurus itu. Kemudian kita bisa melihat apakah seseorang punya iman atau tidak, maka kita bisa lihat sehebat atau secerdas apapun manusia, kalau kemudian dia tidak punya iman, tidak ada jaminan dia selamat sampai akhirat. Saya akhir-akhir ini karena persiapan banyak jamaah yang berangkat haji, persiapan manasik itu menjadi banyak obrolan-obrolan yang di luar teknis. Maka sampailah muncul kepada bagian yang kemudian dipertanyakan oleh para jamaah, yakni saya punya kawan, dia mampu, tetapi dia nggak mau. Itu kira-kira kenapa ya, Ustaz? Padahal ada begitu banyak orang yang bermimpi untuk bisa berangkat haji, tetapi banyak orang yang kemudian punya eh, apa namanya, punya kemampuan, tetapi tidak punya keinginan. Bahkan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menyampaikan, tapi hadis ini lemah. Eh, Barang siapa yang eh, punya kemampuan, tapi dia tidak punya keinginan untuk menuju kepada Baitullah, melaksanakan haji, maka dia boleh pilih mati kafir yang mana saja. Dia boleh Majusi, dia boleh Nasrani, dia boleh Yahudi. Dan ini menjadi bagian yang menurut sebagian kita, waduh, sampai begitu banget ya. Karena tadi, begitu banyak orang punya kemampuan tetapi tidak punya keinginan. Padahal ada begitu banyak orang yang punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Jakarta haji reguler masa tunggunya sekitar 55 tahun. Jadi kalau kita daftarkan anak kita yang baru lahir sekalipun gitu ya, meskipun uh, apa tabungannya istilahnya gitu, maka dia hanya bisa berangkat di usia setelah tambah 12 tahun. Jadi 12 tahun baru baru boleh didaftarkan. Tambah 55, berarti umur berapa tuh? Umur 65. Ya Allah. Itu yang reguler ya. Ya, Insya Allah. Maka kemudian banyak orang yang pakai jalur-jalur yang uh, bisa lebih cepat. Ya. Karena memang ada beberapa visa yang diperbolehkan. Ya, pihak Saudi. Kita sudah pernah bahas itu. Baik itu visa ziarah, uh, visa umal, atau uh, visa multiple dan seterusnya. Selain yang visa haji. Nah, ketika kita tahu bahwa uh, ada amanah perawatan yang dibebankan Allah SWT kepada kita, dan amanah ini sangat layak untuk kita jaga dan kita gunakan sebaik-baiknya. Sungguh keterampilan kita dalam mensyukuri dan membawa kebaikan dan kebahagiaan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Ya, tetapi banyak sekali ketidakcakapan kita di dalam menjaga atau membawa aneka masalah dalam hidup ini. Makanya jangan pernah menyalahkan siapapun kalau kita tidak bisa menikmati hidup ini. Andai kata hidup tidak nyaman, tidak indah, didera banyak masalah,
sebabnya sangat boleh jadi kita mengabaikan amanah-amanah yang Allah SWT berikan kepada kita. Ada begitu banyak pesan Allah Subhanahu wa taala yang sederhana. Saya belajar tafsir mafhum mukhalafah, pemaknaan kebalikan, itu menjadi mempermudah proses berpikir saya untuk melihat bahwa ayat ini bermaksud apa. Contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Eh, wahai eh, orang-orang yang beriman, berzikirlah kepadaku dengan zikir yang banyak. Ini bermakna seolah-olah manusia memang jarang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada begitu banyak ayat yang melarang kita untuk melakukan sesuatu. Itu artinya kita cenderung melakukan itu. Misalnya wala taqrabu zina. Maka jangan kau dekati zina. Karena Allah tahu kita ini punya kecenderungan terhadap zina. Nabi Adam alaihissalam ketika diperingatkan wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan dekat-dekat kepada pohon itu. Allah tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam memang punya kecenderungan untuk itu. Dan ketika kita diminta uh, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, hanya dengan berzikir kepada Allah, menenangkan hati, berapa banyak orang yang kemudian tidak mau berzikir. Ada beberapa tekanan yang kemudian ketika kontak saya, eh, kita sebutnya apa ya? Kalau eh, orang kayak saya ini sebutnya konsultan, kontak kalau kesulitan-kesulitan. Ustaz, begini, 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 begini. Ini ada seorang suami sedang sakit gitu ya. Kemudian udah seminggu di rumah sakit, tidak bekerja, istrinya yang bekerja. Gitu. Bagaimana bisa bekerja sedangkan dia sedang sakit suaminya. Jadi panggilan-panggilan untuk pekerjaannya tidak bisa ditunaikan karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Kemudian istrinya kontak saya. Ini gimana ini? Saya kerja pulang maghrib anak-anak nggak ada yang ngurus. Suami udah seminggu di eh, rumah sakit. Jadi seolah-olah kalah panik mesti gimana ini. Padahal sebetulnya ya dihadapi saja dalam pengertian eh, kalau memang Allah memberikan itu semua untuk memberikan satu hikmah yang banyak diantaranya mengukurkan dosa, memberikan amal kepada istri untuk ta'zim kepada suami, untuk kemudian mengatur, memanage bagaimana makannya anak, bagaimana ini dan itu dan segala macam. Itu menjadi bagian yang kemudian ketika diserahkan kepada Allah, mestinya tenang. Karena Allah SWT sering kita bahas ya, di dalam surah yang ke-46 ayat 13. Allah sering menyampaikan kepada kita bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai penjaganya, sebagai pemeliharanya, sebagai Al-Hafiz dalam konteks ini. Maka ayat itu menyatakan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatirannya dan tidak punya kesedihan. Karena yakin Allah pasti menyelesaikan. Dan saya melihat ada begitu banyak orang yang di dalam menjalankan kehidupannya menjadi sangat fatalis ya. Ya sudah kita tinggal sholat aja, kita tinggal kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, dan kemudian itu menjadi bagian yang setiap kita nanti Allah akan hadirkan sesuatu. Itu kan menurut versi kita kan penuh dengan ketidakpastian. Iya kalau enggak gitu. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini yang kemudian harus ditanamkan kepada kita. Seperti sebagaimana kemarin kita sudah bahas Ar-Razzaq. Allah menjamin rizki. Ketika seorang Ali bin Abi Thalib rahimallahu wajahu dia keluar dari rumahnya dengan membawa 6 dirham
dan dia sedekahkan 6 dirham 6 dirhamnya kepada seorang fakir gitu ya, maka dia pulang dengan keyakinan bahwa Allah menjaga rizkinya. Kita sekarang nih punya rekening di eh, bank kita, di BSI misalnya. Begitu ditongolin tuh sama Ustadz Khalis, di sampingnya ada barcode. Kalau kita memang yakin bahwa Allah SWT akan menjaga kita, itu langsung ambil HP, langsung di capture. Atau setidaknya udah tahu tuh punya, nah tuh nongol itu. Ya. Langsung ambil HP, kalau yang pakai komputer, langsung di scan, itu, infak. Karena apa? Yakin bahwa Allah SWT akan menjaga dia. Kalau kita lihat di dalam surat Hud, ya, ayat yang ke-6, tolong koreksi saya kalau saya keliru. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin ila 'ala Allahi fil ardi. Ya. Ma min dabbatin fil ardi ila 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Itu dalam konteks pemeliharaan Allah SWT. Apa? Takkan lari gunung dikejar gitu ya kalau peribahasa dulu tuh ya. Nggak tahu nih. Orang-orang sekarang banyak yang nggak paham peribahasa-peribahasa begini. Kemudian amanah yang begitu banyak yang Allah SWT berikan kepada kita atau hadir dalam amanah kita, entah itu harta, entah itu pangkat, entah itu jabatan, entah nama baik, entah hubungan persahabatan, entah itu kecerdasan, entah itu kepiawaian, apapun, ya, baju yang melekat ke badan ini sampai tubuh dan kehidupan itu sendiri hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan amanah kepada kita sehingga kita mampu menjalankan apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan ini akan menjadi sangat sulit ketika kita tidak memahami secara utuh. Ya. Dari semua amanah itu setidaknya ada 3 hal yang paling utama untuk diperhatikan dan diprioritaskan penjagaan dan perawatannya. Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah tubuh atau fisik kita. Ya, tubuh ini cakupannya sangat luas mulai dari panca indera, sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan beragam sistem tubuh lainnya. Berapa banyak dari kita yang kemudian begitu udah mulai masuk angka 40, sudah mulai malas olahraga. Padahal otot dan tulang itu harus dipelihara. Ya, setidaknya eh, kalau dokter ortopedi menyarankan itu sepekan itu 2 kali. Itu udah minimal itu. Sepekan 2 kali itu. Setengah jam aja, nggak usah jauh-jauh. Gitu. Setengah jam aja. Ada sepeda statis dipakai. Gitu. Ini kadang-kadang sudah beli treadmill, sudah beli sepeda statis, mubazir saja nggak kepakai. Kenapa? Kemalasan. Padahal ada amanah Allah yang harus kita jaga. Gitu. Begitu juga dengan eh, akan sangat sulit untuk kita mengetahui seluk-beluk tubuh kita secara mendetail, tapi kalau kita memahami mekanisme tubuh secara umum, ya kita akan memahami ilmu merawat tubuh. Bukan hanya kulitnya, tetapi sampai ke tulang, ya, dan ototnya. Begitu juga dengan asupan makanan kita. Ada dokter yang bilang, uh, eat an apple a day, keep your doctors away, gitu ya. Makan apel sehari, itu vitamin C-nya cukup. Ya. Para pecinta kopi, gitu ya. A cup of coffee today, ya, keep your doctors away. Karena ada begitu banyak penelitian tentang kopi. Nah, kopinya ini jangan salah ya, jangan kopi sasetan yang 6 ribuan gitu ya, yang apa 70% jagung gitu ya, tapi betul-betul kopi dengan cara penyeduhan, kalau saya boleh saran seperti yang Ustaz Sahal sering buat, yaitu V60 gitu, atau setidaknya tubruk tapi betul-betul yang kita minum sepertiga yang bagian atas.
gitu. Jadi ada teknik eh, kita meminum kopi itu. Sebagian harus mengisi makanan dulu, itu baru kopi. Tapi untuk yang V60, saya kalau misalnya kita mau main rasio agak panjang gitu ya, eh, misalnya eh, 20 per 600 gitu ya, sehingga eh, saya biasanya main di 13 gram atau kalau saya sedang sama sama beans tertentu biasanya saya main di 10 gram. 10 gram bikin 1/10 rasio 1/10. Nah itu betul-betul menikmati kopi dengan mendapatkan asam aminonya. Jadi flavonoidnya yang kita rasakan. Makanya ada orang yang kemudian kopinya menjadi kebanyakan jagung yang ada kembung malah gitu. Baik, itu dari sisi badan kita. Bagaimana personal hygiene yang baik itu seperti apa? Kalau di hadapan saya nih, saya balik kameranya, oh, ini banyak banget suplemen dari yang herbal sampai yang apa kimia, gitu ya. Ini ada eh, daun kelor, gitu ya. Ini ada propolis, ini ada eh, wah banyak nih dari pameran. Ini mengkudu, ya, ini mengkudu untuk memperbaiki fungsi ginjal. Nah, ini yang tulang, dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Jadi memang kepengen menjaga amanah tubuh ini menjadi bagian yang saya ini sudah hancur babak belur di dalam sejak kena COVID dan kemudian eh, sempat mengalami beberapa keburukan di badan. Alhamdulillah sekarang perawatannya harus agak ekstra. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, selain fisik kita adalah akal pikiran. Biasanya kita yang kurang ilmu, ya, kurang baca, otak kita menjadi kurang berkembang dan tumpul. Nah, kalau otak tumpul, maka yang dominan di kita adalah perasaan. Ya. Jadi kalau perasaan apa yang muncul? Reaksinya cuma marah aja. Anak-anak kita kenapa menjadi gampang emosi? Karena biasanya jarang baca. Kalau baca itu bagian yang kemudian kita akan mengalami pengalaman-pengalaman semu. Ya, saya adalah pembaca Agatha Christie, ya, Enid Blyton, gitu ya, Karl Marx, Karl May, Karl Marx nggak pernah baca ya, Karl May, eh, banyak sekali. Habib Rahman Shirazi, Terelie, gitu. Itu banyak sekali karya-karyanya yang ketika kita mendapatkan asupan-asupan kata-kata yang unik, tambahan bagaimana seseorang merespon tentang karakter-karakter yang kita pelajari di eh, penokohan-penokohan itu menjadi kita belajar bahwa bahkan ada kala di mana ketika kita membaca sirah nabawiyah, sirah sahabat, sirah sahabiyah, itu menjadi bagian yang kemudian kita terinspirasi untuk, iya ya gitu ya, kayaknya seru ya kalau saya kayak gitu juga, coba gitu. Sehingga kita mengalami eh, perubahan dalam diri itu karena ada sosok yang kemudian jadi eh, apa namanya, jadi idola, jadi impian. Saya pengen ininya kayak gini, itunya kayak gitu dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang kita diminta untuk menjaga itu. Makanya perbanyaklah membaca karena orang semakin tua itu makin temperamen kan ya, nggak usah ngacung. Tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan dari otaknya selain sikap marah. Biasanya orang yang balas baca itu begitu. Makanya dirawat dan dipercantik akal kita dengan ilmu yang manfaat. Makanya alhamdulillah kita tiap pagi ya di MKI ini kemudian senantiasa menjaga dengan menghadiri kajian ilmu meskipun secara virtual seperti ini. Yang ketiga, selain fisik, akal pikiran yaitu iman. Iman ini harus dipelihara, harus dijaga. Karena iman sifatnya turun naik, fluktuatif. Kata Rasulullah SAW, al-iman yazid bayangkus. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang lagi nyusuk, nyusuk aja. Gitu. Lagi futur itu, aduh, sholat itu kayaknya siksaan betul sama badan gitu.
Dan syarat yang pertama untuk merawat iman adalah ilmu, karena pupuknya iman adalah ilmu. Dan syarat kedua perawatan iman adalah pergaulan yang baik. Show me your friends, I know who you are. Kita di dalam bergaul, ya seringkali eh, kalau saya boleh saran, pilih teman-teman yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Nah, saya punya eh, dua sahabat eh, yang kemudian selalu kasih masukan, selalu kasih eh, apa namanya, kasih saran sehingga dakwah ini sebaiknya seperti apa dan seterusnya. Seringkali terlibat dalam eh, apa percakapan-percakapan yang sifatnya sangat privat begitu. Dan udah tahu betul nih. Jadi ibaratnya kalau kita datang ke rumah orang itu udah tahu suguhannya apa. Oh kalau ini nggak bisa disuguhin teh manis. Oh ini nggak bisa ini. Oh dia senangnya anu dan seterusnya. Itu menjadi bagian yang kalau memang kita betul-betul jadi sahabat itu seperti itu. Bahkan ada waktu-waktu khusus untuk kita luangkan waktu untuk tetap menjaga hubungan kita dengan sahabat kita. Nah kemudian eh, merawat dengan amal soleh, ya berlandaskan ilmu. Setiap kali kita dapat ilmu, amalkan. Setiap kita mengamalkan satu ilmu, pasti Allah SWT memberikan tambahan kita ilmu yang baru. Dan itu sifatnya konstruktif. Ya. Ada bagian yang keimanan yang harus dijaga. Ya. Ini selain ditanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, maka banyak orang yang rela kehilangan apa saja asalkan keimanannya tetap terjaga. Masih ingat bagaimana Bilal bin Rabah ditindih oleh batu besar dalam keadaan eh, panas, ya, dengan terik sampai diinjak dan seterusnya. Dia tetap menjaga ahadun ahad. Itu berarti punya keimanan yang sangat luar biasa. Kalau kita eh, pernah mendengar bahwa ada hadis yang kita juga pernah bahas waktu itu. Allah SWT punya keluarga di kalangan manusia. Ya. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarganya di kalangan manusia. Ya. Wa ahlul Quran, ya. Ahlullah wa khasatuh. Orang-orang khusus. Dia ahli Quran. Ahli Quran itu bukan orang yang menghafal semua isi Quran. Bukan. Tetapi dia yang berhukum dengan menggunakan hukum Allah. Hukum Al-Quran. Jadi dia tidak akan berani uh, buka rekening riba. Dia tidak akan berani bermain-main dengan riswah. Dia tidak akan berani bermain-main dengan yang gharar. Gitu. Dari akad-akadnya dia sempurnakan semua. Kalau utang, kalau nggak nyatet, mendingan nggak utang, dan seterusnya. Saya eh, jadi pengen tanya nih sama para sahabat MKI, berapa banyak di antara kita yang kemudian sudah membuat surat wasiat kepada keluarga. Tulis di depannya itu. Tidak boleh dibuka kecuali kami sudah tidak ada. Maka semua bagian sangkut paut, harta, aset, segala macam ada di situ mesti. Sehingga yang sedih adalah ketika anak-anaknya menjadi repot sendiri eh, ketika ayah bundanya meninggal dan kemudian kami nggak tahu nih bapak itu punya sangkutan di mana, ibu punya ini di mana, apa segala macam dan seterusnya. Yang kemudian hari datanglah orang berduyun-duyun ke tempat kita. Dulu bapakmu pernah begini begitu apa segala macam dan seterusnya. Sementara buktinya tidak ada. Nah, ini merepotkan. Gitu. Bahkan sampai ada obrolan-obrolan tentang sepeda yang ini punyanya kakak ya, motor yang ini punyanya ini apa segala macam dan seterusnya. Jadi antara cucu dengan itu karena tinggalnya satu satu lingkungan gitu, akhirnya mulai nih. Ketika tidak ada wasiat-wasiat yang kemudian dituliskan, ya, maka ini meja ini yang berharga ini, meja jati ini punya siapa?
mesin jahit kuno itu nanti diberikan kepada siapa? Lemari, ini piring-piring yang, oh Masya Allah. Itu kalau kemudian kita tidak eh, tuliskan wasiatnya, maka itu akan menjadi bagian yang melelahkan anak-anak kita nanti. Terus tiba-tiba ada orang datang nunjukin surat utang. Kita nggak pernah sampaikan, kita nggak pernah tulis dalam wasiat. Ngerepotin itu. Udah mati aja ngerepotin juga. Alhamdulillah. Maka kita pelihara anak-anak kita dengan kita menulis wasiat. Ada di antara kita yang sudah nyiapin kain kafan di lemarinya. Buka lemari, ada kain kafan. Siapin. Ini untuk memelihara diri dari bahwa satu saat saya akan bisa mati. Ada yang bilang, nanti kan mati di mana saja dan kapan saja. Ya, itu bisa manfaat buat orang lain. Siapapun. Jadi, eh, meneladani Asma Allah Al-Hafiz ini, Syekh Muhammad Ya'qub menceritakan bahwa dia pernah duduk bersama orang yang termasuk dari kalangan konglomerat yang ternama. Kemudian dia bercerita, ya Syekh, apakah aku mengetahui bahwa Al-Quran adalah kesedihan bagi hatiku. Aku seringkali berangan-angan agar aku bisa mengendarai mobil, kemudian aku dapat tinggal di villa, punya sebuah pabrik. Aku tidak menginginkan Al-Quran dan aku ingin menjadi kaya. Aku ingin menjadi raja, dan aku ingin. Kemudian laki-laki itu melanjutkan ceritanya, pada satu malam aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku sebuah hal yang aneh. Aku memegang mushaf dan mendekapnya di dadaku dengan erat dan penuh rasa cinta. Kemudian datang seorang laki-laki dan beliau mengambil Al-Quran dariku dengan kasar dan kuat. Maka pada pagi hari ini aku tidak dapat mengingat Al-Quran walaupun satu huruf sekalipun. Waliyahzubillah. Kemudian aku meneruskan pendidikanku ke jenjang perguruan tinggi jurusan bisnis. Setelah itu semua, Allah bukakan bagiku dunia berupa harta dan benda yang berlimpah. Demi Allah, aku tidak perlu berdusta. Sungguh telah berlalu 10 tahun lamanya, sementara aku kini sudah berusia 68 tahun. Aku tidak dapat merasakan nikmatnya tidur kecuali setelah badanku terasa lelah, setelah menangis dan meratap, menyesali diriku dengan apa yang telah aku lakukan terhadap Al-Quran. Sekarang ya Syekh, aku tidak mampu menghafal Al-Quran walaupun hanya satu ayat saja. Dan yang lebih parahnya lagi, aku tidak mampu membaca walaupun hanya satu ayat. La haula wala quwwata illa billah. Ini bagian yang kemudian penjagaan-penjagaan ini menjadi bagian yang seringkali eh, membuat kita menjadi tertipu dengan dunia. Bagaimana tipsnya meneladani Al-Hafiz ini? Yang pertama, jaga dan pelihara semua anugerah dari Allah SWT yang sebaik-baiknya. Ya tubuhnya, ya pikirannya, ya kesehatannya. Dan semua yang kita miliki termasuk barang yang dititipkan orang yang kita pinjam dari orang lain. Ya. Dan juga hati dari beragam penyakit, sombong, dengki, riya, dan seterusnya. Ini tentu menjaganya dan meliharanya secara sempurna, tidak mungkin dilakukan, tetapi lakukan seoptimal yang kita bisa. Hindari penyanyian, ya sekecil apapun. Misalnya penyanyian terhadap harta, waktu, kesempatan, hafalan, persaudaraan, dan apapun yang kita punya. Sungguh penyanyian termaksud mengkufuri nikmat dari Allah Ta'ala. Senantiasa berlindung kepada Allah agar dia berkenan memelihara urusan kita dan menjaga seluruh rahasia kita, lalu berpasrah kepada Allah dari jaminan pemeliharaan. Nah, ini termasuk mempercayakan urusan rezeki kepada Allah. Ada satu doa diajarkan. Ya. Nanti insya Allah saya share. Bismika Rabbi, wada'tu dambi, Rabbika arfa'uhu, in absakta nafsi, farhamha, wa in arsaltaha, fahfazha, bima tahfazhu, bihi ibadika shalihin. Dengan namamu, wahai Tuhanku, aku letakkan badanku, dengan namamu aku angkat. Jika engkau mengambil nyawaku, maka sayangi dia. Jika engkau melepaskannya kembali, maka jagalah dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini hadis dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW ketika seseorang dari kalian beranjak ke peraduan, maka hendaknya mengibaskan ujung kain sarungnya pada tempat tidurnya, sebab dia tidak mengetahui apa yang terjadi setelah dia pergi. Kemudian baca yang tadi, Bismika Rabbi wa ta'ala. Jadi eh, dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab menuliskan, ketahuilah siapa yang menjaga Allah ketika muda, pasti Allah akan menjaganya ketika tua. Ketika tubuhnya sudah mulai lemah, Allah akan memberikan kekuatan pada pendengaran, penglihatan, dan akalnya. Insya Allah. Dan tidak hanya itu, menurut Bakar bin Abdullah Al-Muzani, dalam kitab Az-Zuhud, ya, Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan bahwa Allah Ta'ala benar-benar akan menjaga hambanya yang mukmin, yang selalu berusaha menjaga perintahnya, sebagaimana salah seorang di antara kalian menjaga orang yang sakit. Jadi yang namanya merawat itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah SWT terus senantiasa berikan hidayah dan ilhamnya kepada kita, agar kita mampu menjadikan Allah SWT sebagai penjaga kita yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis Tafatul Maskur ya Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah kita sudah diingatkan oleh Ustaz dari Ajan dari untuk salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memelihara jasad kita, rohani kita itu dengan salah satunya dengan kalau tubuh tadi ingat ya harus makin sadar dengan bagaimana kita memelihara tubuh ini dengan salah satunya dengan olahraga ya Ustaz ya. Hidup Yang sehat itulah simpel-simpel aja. hidup sehat itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah ya atas Saya. semua nikmat yang telah Allah berikan. Tentu kalau nikmat iman dan Islam tidak bisa ada bandingnya ya dengan apa yang harus kita lakukan, tentu bersyukur dengan banyak ibadah kepada Allah dan eh, apa beramal kebaikan ya sebanyak mungkin. Baik jemaah yang Allah, silakan yang ingin bertanya, ingin memperdalam atau sharing juga tentang Nambahin juga boleh. hmm, tambahin juga boleh ya. Silakan juga kalau ada yang berani mengkritik juga boleh, silakan. Enggak apa-apa. Tafadhol, masykurah. Mau nanya Silakan Ustaz, ada yang ingin. Monggo, Silakan. Pak Kabin silakan. saya mau tanya tentang kematian Ustaz. Ya, Eh, Salah satu sahabat kita menulis di medsos dan mewasiatkan tentang kematian dirinya gitu, karena beliau saat ini sedang sakit. Saya jadi teringat, beliau kan mualaf ya. Kalau misalnya eh, ada seorang mualaf yang qadarullah meninggal, tapi dimakamkan dalam dalam akidahnya yang lama, dalam agama yang lama, itu gimana? oleh keluarganya. Nah, oleh keluarganya. Gimana, Ustaz? Baik, Bismillah, wassalamualaikum ala Rasulillah. Kita sebagai sesama Muslim wajib untuk memberitahukan kepada kerabatnya, kepada keluarganya, untuk kemudian mengambil jenazah itu, dan kemudian kita urus dengan cara Islam. Sebisa mungkin, kalau kita tahu bahwa dia sudah Muslim. Karena tidak boleh seorang Muslim itu tidak diurus kematian oleh sesama Muslim. Itu fardu kifayah. Itu kita jadi dosa semua itu. Jangankan itu. Ketika kita tahu ada seorang Muslim yang dimakamkan di dekat kuburan yang bersatu dengan orang eh, bukan Islam, itu dikhawatirkan jasadnya nanti akan terkena imbas azab orang kafir terhadap diri. Kalau bisa dipindah, dipindah. Maka bagian yang seperti itu memang agak itu Kohani itu sering sering melakukan itu tuh. Kohani Kristianto sering kali melakukan seperti itu. Saya dulu waktu masih di Arimatea bersama dengan uh, Ustaz Batiar Nasir, Ustaz Farid Okba, dan banyak lagi para ulama, jajaran ulama
yang kemudian seringkali berinteraksi dengan pola-pola yang seperti itu. Ya kami berusaha sampaikan bahwa kami saudaranya sekarang. Gitu. Anda nggak usah repot karena nggak tahu caranya seperti apa, biar kami. Silakan hadir pada saat mereka kita mandikan apa segala macam dan seterusnya. Silakan. Kami beri kesempatan misalnya saya kalau lagi pulasara jenazah itu, saya berikan kesempatan dia untuk memandikan yang terakhir kali, bilasan terakhir. Gitu. Yang biasanya dengan bunga atau dengan minyak wangi atau apa segala macam. Atau kapur barus dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau itu kemudian di luar kuasa kita, ya apa boleh buat. Seperti eh, yang kita tahu, Michael Jackson itu sudah diislamkan oleh Jermaine Jackson. Tapi keluarganya ngotot dia adalah eh, saksi Yehova. Maka dimakamkan dengan eh, pola saksi Yehova. Padahal dia sudah Muslim. Latoya yang sudah Muslim, Jermaine Jackson yang sudah Muslim. Gitu. Dan konon apa namanya kerabatnya termasuk Janet itu sudah Muslim juga. Gitu. Dan itu bagian yang ya gimana ya gitu deh. Gitu. Tapi kalau kita masih punya upaya untuk kita bisa ambil dan kita bisa urus, kita ambil kita urus. Itu kemudian menjadi penting buat kita punya pasukan dalam tanda kutip, gitu ya, punya armada, gitu ya, punya satuan yang kemudian taktis untuk menghadapi yang seperti itu. Wallahu a'lam. Menarik. Begitu kan? Punya ambulan menarik kayak ini. Masya Allah. Wah, ini udah ada ide untuk punya bulan MKI ya. Iya, Insya Allah. iya, Masya Allah. Siap, jazakallah khair deh. Berkatarik barakallah. Tena dia emang enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan Ya. suka banyak tuh yang senang memelihara kucing di dalam rumah, tapi dia lupa memelihara rumahnya sehingga banyak bulu dan kutu berserakan sampai kena ke anaknya gitu. Gimana tuh, Dek? Ya. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Jika sejatinya dia tahu bahwa amanahnya terhadap anak jauh lebih tinggi ketimbang kepada kucing, gitu ya. Kucing itu jadi hobi karena perlakuan kucing terhadap kita dengan manjanya, dengan lucunya dan menggemaskannya. Tapi anak kita lebih banyak menyebalkan, ngeselin dan seterusnya gitu. Nah, itu kemudian menjadi bagian yang memang kita harus punya ilmu untuk berurusan sama kondisi seperti itu. Ibaratnya gini, ada berapa banyak orang yang kemudian eh, kalau sama mobil itu ngerawatnya minta ampun, dipoles. Wah, pokoknya tiap 2 pekan kalau nggak salah itu dipoles, di wax gitu ya, sampai kinclong gitu. Kemudian sampai rumah ditutup pakai cover yang cukup mahal gitu. Tapi anaknya nggak pakai jilbab. Berarti amanah dia terhadap anak nggak diurus. Punya mobil bagus, ada kolam renang di rumahnya, tinggal di Jakarta gitu. Tapi kemudian anaknya imannya nggak dirawat. Gitu. Nah ini kan bagian yang kemudian membuat kita menjadi, ya gimana sih? Nah, biasanya kekurangan ilmu kasih sayang. Jadi ketika punya amanah terhadap apa yang Allah SWT berikan kepada kita, ya tadi harta, jabatan, anak, gitu. Lebih mementingkan kucing daripada kesehatan anak, ya salah lah, nggak bener itu. Mungkin perlu belajar lagi tentang skala prioritas. Siapa yang harus dijaga dan seterusnya. Wallahu a'lam. So, gitu teh. Ya, jazakallahu khairan, Dek. Mbak Reni mau nggak, Mbak? Nggih, sugeng enjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Mbak? Mas Kamis, sugeng enjang. Udah saya mau nanya nih ya. Kalau misalkan gini, orang tuanya itu kan saya pernah datang tuh saya bingung. Jadi tetangga saya itu kan ibunya tuh orang Kristen gitu. Terus bapaknya orang Islam. Anaknya ada yang Kristen, ada yang Islam.
Tapi waktu meninggal itu kok semuanya ngumpul di situ. Sebetulnya yang harus dilakukan apa sih kalau beda agama seperti itu? Anaknya itu harus bagaimana? Itu satu pertanyaan saya. Terus yang kedua, kita itu memang harus ya udah ya bikin surat wasiat, terus juga harus menyiapkan kafan untuk kita kalau kita meninggal gitu. Nyuwun pencerahanipun nggih, Baik. Bude. Matur nuwun. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Karena kita bahasannya adalah Al-Hafiz, memelihara, maka akan menjadi sangat luar biasa ketika kita mampu menjaga amanah kita sebagai Abdul Hafiz, sebagai hambanya Al-Hafiz, Allah yang maha memelihara, maha menjaga, maha mengawasi, yang tidak akan lengah. Ketika kita punya kafan di rumah, gitu ya. Atau setidaknya gini, kalau kita nggak punya kafan, kita adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kematian kita. Maksudnya gimana? Masuk nggak kita ke dalam anggota apa misalnya Yayasan Kamboja kah? Gitu. Atau kalau di kami di Bumi Anggrek ini ada namanya pendawa. Kita bayar per kepala rumah tangga itu 25.000, kemudian 10.000 tiap nyawa, akan dibayarnya setahun. Nah, ketika itu apa? Ketika itu sudah kita upayakan, berarti apa? Kita sudah memelihara anak kita dari kerepotan. Ketika kita meninggal, beli kafan, nggak usah, udah ada. Gitu. Oh, ngabarin ini nggak usah, kasih tahu sama orang pendawa, nanti diurus semuanya. Jadi menjaga anak kita untuk kemudian tetap kondusif. Diberikan ilmu tentang waris, baginya itu gimana? Kita belajar waris. Maka kepentingan apa untuk wasiat? Wasiat itu membuat kita mengamankan anak-anak kita tidak sampai kemudian dia masuk kepada sebuah warisan yang sifatnya madukoro. Madukoro itu warisan tuh kalau orang Jawa Timur bilang madukoro itu manisnya madu yang tadi perkara. Gitu. Manisnya seperti madu tapi bikin perkara. Itu sampai berapa banyak keluarga yang rusak gara-gara tidak memahami hukum waris. Kita kan ada Ustadz Saiful bin Abu Bakar. Tanya kepada beliau. Kita ada begitu banyak Ustadz yang bisa kita jadikan sebagai tempat bertanya. Fas'alu al dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, sebegitu pentingnya Kak? Iya. Selama kita ingin mengamankan anak-anak kita dari kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan. Kenapa seorang ibu, seorang nenek itu menjadi rewel betul soal ini, itu, apa, segala macam, dan seterusnya. Selama dalam rangka menjaga amanah keluarga, syariat harus dijalankan dalam keluarga, maka itu pentingnya kemudian kita memberikan satu pembelajaran kepada anak kita. Nanti kalau saya wafat, maka lakukan ini, dan seterusnya. Saya sering bilang sama anak-anak saya bahwa satu saat bapak dan ibu akan meninggal. Maka persiapkan dirimu. Jadi nggak bisa nggak mau nyuci piring, malas, apa segala macam. Kalau kamu tidak mempersiapkan dirimu sendiri, kamu akan repot sama dirimu sendiri nanti. Jadi mungkin agak kejam gitu. Kok masuk anak kecil suruh nyuci piring? Loh, kalau memang itu bagian yang kemudian, ya saya agak geli, kagum gitu ketika anak saya masih usia berapa ya, 2 tahun apa 3 tahun gitu, saya lupa. Dia bilang, cita-citanya apa? Aku mau jadi pembantu. Aku mau nyuci. Karena apa? Keasikan diajarin nyuci piring, megangnya gini, sabunnya gitu, dan seterusnya. Main airnya sih sebetulnya lebih senang begitu. Lalu tanya lagi sekarang gitu, udah gede gitu, masih bercita-cita jadi pembantu? Enggak lah, gitu. Jadi bagian yang seringkali kita persiapkan mereka untuk bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Saya bangga, saya tinggal di keluarga yang kemudian punya prinsip anak yang umur 18 tahun laki-laki harus keluar dari rumah. Kakak saya waktu keluar dari rumah umur 18 tahun itu saya kayak kehilangan contoh loh. Terus saya ngapain ini? Nah, dari situ saya belajar. Baru harus punya keterampilan, harus bisa ini, bisa itu, apa.
segala macam. Maka kita umur 18 tahun keluar dari rumah itu siap, whatever it takes, apapun. Gitu. Setahun tahun 86 di Jakarta itu membambung ya, setahun. Itu betul-betul dijalani dengan ya apa istilahnya, nggak sampai berdarah-darah sih, nggak ada yang darah keluar. Tapi ingat betul saya ada 24 berkas lamaran yang saya keliling antara karena nggak tahu wilayah, karena saya dulu tinggal di Jakarta Pusat, jadi sepanjang Gajah Mada Hayam Buruk itu jadi ajang pencarian pekerjaan. Sudirman Tamrin itu Kuningan itu pernah dijelajahi dengan 24 eh, kopi ijazah dan lamaran ya, ya Manila. Jadi penting buat mempersiapkan itu semua supaya anak kita tidak repot urusan sama kita gitu Mbak. Wallahu alam. Oh, itu jadi wasiatnya itu disampaikan atau harus ditulis, Udi? Tulis Mbak. Tulis Mbak. Oh, Kalau disampaikan, kecuali gini, jangan kumpulkan semuanya. ya. Ya Rek, ngumpulin Rek, aku tak ngomong. Itu ngumpul semua, perhatikan. Gitu. Kalau perlu panggil notaris. Gitu. Bahwa, nah gitu. Sehingga ada saksi. Tapi kalau enggak, daripada begitu nanti berseterjang dan seterusnya. Mungkin mereka enggak perhatian karena ada anak-anak, apalah ini itu ribet. Tulis. Saya berwasiat kepada kalian bahwa apa ini itu segala macam. Apa yang kita ingin sampaikan di situ? Gitu. Insyaallah. Oke. Pertanyaan yang pertama tadi belum dijawab, Udik. Itu kalau orang tuanya itu beda agama sama kitanya, anaknya. Itu bagaimana cara untuk mempersiapkan mereka meninggalnya gitu? Apakah harus berkumpul juga? Bagaimana Udik? Baik. Dalam konsep takziah gitu ya. Kita di pekan yang lalu sudah membahas itu dalam pengertian ya, kalau memang kita sekiranya bisa membantu, kita ringankan beban mereka. Kita punya apa yang untuk membantu? Kita bisa nyumbang minuman karton, kita kasih karton. Ada kue-kue yang bisa kita bikin berapa banyak buat tamu-tamu yang datang, nggak apa-apa, itu sedekah kita kan, amaliyah kita saja. Tapi kalau untuk ngurus sampai ke pemakaman apa, biarkan pihak agamanya yang mengerjakan itu, dan kita nggak usah pusing urusan itu, biar mereka mengerjakannya. Gitu. Baik, matur suwun Udik. Uniyanti, tafadhali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya lah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Gini dek, Ya, mengenai penjagaan terhadap keluarga gitu, terutama mungkin anak-anak gitu ya, mengenai waris. Nah, kalau kita niatnya nih gini dek, kita ada titipan hartanya dari Allah, aset gitu ya. Kita pengen bagi rata di saat kita masih hidup gitu. Kita mau jualin nih apapun aset yang kita punya, jualin terus dibagi rata dengan semua anak, mau laki mau perempuan. Nah, itu kayak gimana dek? Kan itu kan bukan jatuhnya waris gitu ya, hanya hibah, hadiah gitu ya. Nah, ya. Kalau kayak gitu gimana? Baik, Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Enggak apa-apa sih. Sebetulnya sampai waris pun titik terakhirnya adalah kesepakatan. Seperti kami di keluarga kami, mungkin nggak ideal untuk jadi contoh ya. Tapi kami berempat, saya sama kakak saya Allahyarham yang laki-laki, nggak pernah mau ikut-ikutan ambil waris. Maka kami hadiahkan semuanya, 2 bagian kami, 2 buat kakak, 2 buat saya, itu saya serahkan semua ke kakak perempuan. Jadi disepakati dari awal, nggak apa-apa. Jadi begitu ibu wafat, terus kita cuma punya rumah satu, ya silakan monggo. Kita nggak akan kotak-katik, gitu. Sepakat dari situ. Tapi kalau misalnya kita mau hitung waris, maka hitung waris itu ya tetap 2 buat laki-laki, 1 buat perempuan. Dan itu sesuaikan dengan kaidah hitung warisnya. Faraid itu siapa yang masih dapat, ada orang tuanya kah, ada kakaknya kah, apa segala macam. Nanti ada asobahnya segala macam dan seterusnya. Allahu a'lam. Kadang-kadang kan gini deh,
Ya. mungkin kita bisa ajarin anak kita gitu ya, ngikutin apa ininya kita, arahan orang tua. Tapi kadang-kadang kan pendampingnya itu orang lain gitu. Nah, kayak itu yang agak-agak susah gitu kan. Paling kalau kita punya anak lebih dari satu gitu ya, dua, tiga, empat gitu kan, mungkin eh, dua, tiga, mungkin ada yang baik pasangannya. Tapi kadang-kadang kan nggak semua seperti yang kita inginkan gitu, Dek. Ya. Iya. Nah, itu kalau kayak gitu yang ditakutkan gini, kita sudah berwasiat, tapi mungkin karena anak kita ini laki-laki, dan mungkin istrinya beranggapan lo kan laki-laki, hak lo lebih banyak gitu. Dan kebetulan di anak perempuan cuma ada satu gitu. Nah, jadi niatnya sih lebih ke situ, lebih menjaga ke anak-anak gitu deh. Ya udah deh, ada titipan Allah segini nih, aset ya udah dijual, bagi rata deh. Umpamanya kita nih ada uang 2 M, udah kamu berempat seorang 500 gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu maksud niatnya sih Boleh. seperti menjaga sih Iya. sebenarnya. Boleh. Jadi Selama begitu kita waktu masih kita hidup, dipanggil Allah, nggak, iya, nggak nggak apa-apa apa-apa, ya, Dek? nggak apa-apa. Tapi pada saat kita wafat, tetap anak-anak itu harus punya ilmu tentang bagaimana membagi waris. Iya, Jadi karena bahwa banyak aset yang contoh gitu. bahwa aset yang kita punya akan dilepas kemudian kita bagi rata, itu nggak apa-apa, itu hibah yang sebelum terjadi kematian kan nggak ada masalah, insya Allah. Tapi pada saat Itu kita nggak ada, begitu kita nggak ada kan harta udah nggak ada tuh gitu ya, udah. Tapi ya itu nggak akan jadi masalah gitu kan? enggak, insya Allah karena sudah dibagikan kan. Tapi kemudian harta yang sisa termasuk rumah apa segala macam tetap Iya, harus jadi dibagi pembagian gitu. waris, ya, dibagi dengan cara waris. Allah alam. Iya, insya Allah. Itu nih. Iya. Jazakallah. Barakallah, barakallah. Ibu Pina, eh, bagaimana cara menghadapi anak yang lagi masa puber soalnya anak nggak mau balik ke pondok lagi? Apakah anak pondok harus berteman dengan anak pondok lagi? Ya, soalnya pas anak saya pulang pondok bertemu dengan teman-teman yang lain pondok. Iya, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini Ustaz Ruli nih yang jago. Jadi nanti coba Ibu konsul ke Ustaz Ruli ya. Jadi sebisa mungkin memang nggak harus anak itu ke pondok, nggak harus. Kalau kita sebagai orang tua sudah membekali anak kita dengan keilmuan yang mumpuni, dengan keilmuan yang mencukupi. Saya memang pribadi ya, saya pribadi memang tidak bisa mengharapkan pendidikan di Indonesia terutama untuk urusan yang sifatnya agama. Bayangkan di sekolah negeri itu pelajaran agama cuma 2 jam sepekan. 2 jamnya juga nggak 2 jam murni, 2 jamnya 45 menit. Jadi cuma 1,5 jam. Mau belajar apa anak-anak kita, kemudian belajar di sekolah negeri yang agamanya cuma 2 jam. Gitu ya. Nah, yang terpenting sebetulnya bukan masalah berapa lama dia mempelajari begitu banyak ilmu, tetapi lebih lebih kepada bagaimana kita eh, memberikan kemampuan untuk mereka menganggap bahwa dia perlu membangun kesolehan dirinya sendiri. Jadi kita tidak mencetak anak-anak kita untuk kemudian menjadi soleh, tapi justru bangkitkan jiwa mereka, bangun pemahaman bahwa harus menjadi soleh. Enggak di pondok nggak apa-apa, tapi jaga sholatnya. Enggak di pondok nggak apa-apa, hafalan Qur'annya juga dijaga. Gitu. Nggak di pondok nggak apa-apa, akhlaknya yang bagus. Nah, kita sebetulnya lebih kepada memudahkan kita untuk mengontrol keseharian anak-anak kita seperti apa, maka pondoklah yang paling ideal menurut saya, gitu ya, untuk memberikan co-parenting kepada anak. Tapi tentu tidak semua jaminan bahwa semua pondok pasti baik, enggak juga ya. Lebih kepada kitanya dulu, membekali anak-anak kita itu seperti apa. Enggak apa-apa, nak. Enggak pondok enggak apa-apa. Tapi murojaah tiap sore ya sama ibu. Enggak apa-apa, tapi sholatnya terus ke masjid ya. Tetap ngaji ya sama ustadz-ustadz. Sehingga iman dan ilmunya tetap dipakai. Karena jujur begini, kita sekarang ini ada nggak yang kalau
belanja atau beli barang itu apa namanya pakai hitungan akar pangkat gitu. Akar pangkat 8 berapa tuh? Terus ngapain kita belajar akar pangkat pakai sinus kotangan segala macam kalau itu cuman untuk urusan arsitektural. Orang matematika itu nanti pas kuliah aja belajarnya. Ini di SD sudah dicekokin. Allahu Akbar. Nggak kepake ilmunya. Habis buat kurikulum tapi kemudian nggak manfaat ilmunya. Gitu. Jadi komplit sama pendidikan kita ini jadi. Jadi nggak apa-apa nggak di pondok tapi biahnya dijaga. Itu ya Bu. Allah alam. So, nanti ngobrol sama Ustaz Ruli deh. Masya Allah, Baik. tabarakallah. Saya jadi teringat cerita sahabat saya, Ustaz. Dia Baik. bersyukur katanya dulu dipaksa untuk mondok sama ayahnya sampai ayahnya ngancam, eh, ya kalau mau sekolah umum silakan bayar sendiri katanya. Ya, saya Sekarang, lakukan begitu. mm, Saya lakukan begitu. mm, Sebab contohnya di saya parah itu. Itu lihat tuh teman kamu itu masih SMP hamil Ustaz. SMP negeri tuh mau sekolah negeri itu kayak gitu tuh. innalillah. Jadi saya bilang ada contoh yang pas kan saya bilang anak-anak bapak kalau nggak mondok mendingan nggak usah sekolah homeschooling aja sama bapak bisa ngatur ayo Mm, homeschooling tinggal ngafal Quran kalian ini perempuan semua ngafal Quran bagusin bacaannya apa segala macam nunggu jodoh udah gampang mm. perempuan mah akhirnya ya alhamdulillahnya seneng gitu sampai ke apa menjaga biahnya karena antara kakak sama adiknya juga saling murojaah mereka saling jaga Iya. gitu alhamdulillah Dan sahabat saya sekarang sudah jadi ustadz, Ustadz. Jadi dia bersyukur Masya karena Allah, Masya Allah. wasilah dia dipaksa jadi untuk pesantren ini, alhamdulillah dia sekarang menjadi seorang guru agama dan dia Masya merasa kalau tanpa ayah saya yang memaksa saya untuk mondok katanya ya mungkin saya nggak tahu kemana. Allah Itu alam. bahagia banget anak begitu itu. Aneh dibiarin nggak diajarin apa-apa, parah banget. Iya. Mbak monggo. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ustadz Khalis cerita dipaksa, kalau ini Ananda itu jadi yang pengen gitu, tapi Masya ibunya yang Allah. galau. Karena single parent saya jadi kadang ya memang co-parenting itu perlu gitu, tapi somehow saya berpikir gitu nanti kalau si kakak ini cuma sama si adik di rumah gitu, jadi kadang tuh ada rasa gimana ya udah ya bukan nggak percaya sama penjagaan Allah gitu, jadi kadang tuh masih nano-nano lah rasanya gitu. Sekarang kan udah kelas 5 mau kelas 6 gitu, udah mulai-mulai juga sih nyari yang memang pesantren yang memang proper, yang memang sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Ya. Cuman itu kadang udah azam kita ya, maksudnya gimana ya kita meredo seredo-redonya untuk anak belajar agama yang lepas dan jauh mungkin secara jarak gitu, insya Allah dari hati sih kita dekat gitu. Gimana udah Ya. tipsnya? Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulullah. Saya menyadari betul bahwa saya penuh dengan kekurangan. Saya nggak bisa ngajarin agama anak saya. Satu. Karena waktu itu keterbatasan betul. Saya nggak ngerti apa-apa. Kan seiring waktu saya kemudian jadi belajar agama. Nah, Bismillah saya bilang saya berikan kepada orang yang lebih tepat daripada di rumah ngejogrok main HP tiduran geletak-geletak goler-goler kayak dugong gitu ya kayak lembu laut gitu ya. Tapi terus kemudian kalau nggak diaktifkan untuk kegiatan yang lain maka saya berikan ya di pondok itu enaknya adalah separah-parahnya itu kita bisa bahasa Arab, separah-parahnya bisa bahasa Inggris, bisa ngerti agama, bisa paham agama dan segala macam. Dan itu satu fikrah. Maka ketika itu ibunya yang galau kan, gitu. Wah anak baru umur segitu SMP mengerti apa dia bisa apa. Bismillah aja, Allah akan menjaga. Sementara kita jaga dia dengan doa. Makanya sampai ada poster apa mendoakanmu adalah cara memelukmu dari jauh gitu. Itu bagian yang kemudian kita tawakalnya kepada Allah. Kita biarkan Allah bekerja dengan baik. Maka nggak usah diribui Allahnya. Kan saya sering bilang, be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Udah, bismillah. Ikhtiar yang baik,
niat yang baik, Allah pasti kerjakan sisanya. Karena janji Allah faida azam tafatawakkal Allah itu bagian yang mestinya orang semua selesai dengan itu mestinya gitu ya. Makanya di bagian akhir statement saya selalu lakukan yang terbaik jadi yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Karena kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa menjaga dengan doa. Apa dipikir nggak ketar-ketir ketika anak dalam penjagaan kita terus jadi lolos apa segala macam dan seterusnya. Tapi dari akal kita titipin kepada orang lain, itu ya di pondok gitu, yang kita tahu bahwa kita bisa minta bantuan ke mereka. Tapi jangan lupa ada takdirnya Allah gitu, yang akan terjadi menimpa mereka. Itu sunatullah. Ada yang mati di pondok, ada. Ada yang jadi bengal di pondok, ada. Tapi kan dengan asbab. Gitu. Asbab apa? Ada orang yang dibuang ke pondok supaya nggak resek di rumah, biar nggak bandel. Akhirnya bandel di pondok, ngerusak teman-teman di pondok. Dan itu nggak ada jaminan bahwa pondok ini pondok ini nggak ada. Dari Mesir itu keluar dua tokoh, Nabi Musa sama Firaun. Dari Nabawi itu muncul dua tokoh, Rasulullah SAW dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau kita lihat dari Al-Azhar, dari ini apakah semua jadi? Enggak. Lombok itu kurang apa ya? Mohon maaf Tuan Guru Subhanallah Rajar. Lombok itu kurang apa soleh ini? Ada yang keluar dari santri kemudian ini oknum-oknum yang kita lihat oknumnya ya, bukan Lomboknya ya. Begitu dia keluar ternyata kalau ustadzah atau qori'ah itu eh, dapat duitnya berapa sih sebulan? Belum tentu juga. Di kita nggak ada qori'ah, nggak ada yang buka bacaan, nggak ada yang dibayar untuk itu. Malah sebagian bisa jadi profesi. Tapi kemudian ketika ke Jakarta ada temen nawarin karena badannya bagus, gitu. Mau nggak duit sekali jalan 2 juta? Ngapain? Jadi model bikini. Allahu Akbar. Mana yang dia pilih? Imannya atau duitnya? Dia pilih duitnya. Dia lepas jilbabnya. Dia jadi model bikini. Waliyatubillah. Ini kan bicara iman ya. Gitu. Bicara hidayah. Yang Allah SWT akan memperjalankan seseorang sesuai dengan kadarnya. Ketika Allah menyesatkan seseorang, ya sudah. Mau diapain lagi? Mayahdillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Bismillah aja, Mbak. La haula wala quwata illa billah. Kencangin doanya, serahkan kepada pondok yang kita sudah istiqorohi, kita tahu kualitas lulusannya seperti apa dan seterusnya. Bismillah. La haula quwata illa billah. Ya, nuhun udah bismillah insyaallah. Mangga, insyaallah. Baik. Kita bantu doa insyaallah. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz atas nasihat sharingnya, dan mungkin sebagai penutup saya mengutip sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tadi ya. Ifadillah yahfadka ya. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu gitu ya. Ya. Menjaga Allah mungkin dalam pemahaman kita salah satunya adalah membekali anak-anak kita dengan tadi pendidikan agama, dengan akhlak yang mulia, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menjaga agama Allah, dan insya Allah Allah pun akan menjaga kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita juga untuk sebagaimana Allah menjanjikan kita, Allah akan menjaga kita, maka menghadiri majelis ilmu untuk membekali diri kita dengan ilmu bagian dari kita untuk menjaga agama Allah dan diri kita dari api neraka. Dan sebagai penutup tentu saya umumkan insya Allah di akhir pekan ini tanggal 25 di hari Sabtu kita akan ada kegiatan khitan gratis ya untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, dan ini bagian dari juga bagaimana kita menjaga agama Allah gitu dengan cara kita berbagi dengan sesama, salah satunya dengan cara kegiatan khitan yang sudah berkali-kali kita lakukan dan alhamdulillah responnya sangat banyak, sehingga mohon doanya dari jamaah kita bisa melakukan secara rutin setiap bulan gitu ya, karena ini kegiatan yang semuanya bisa kami lakukan karena berkat juga dari dukungan Bapak Ibu semuanya jamaah yang bukan Allah atas sedekah yang diberikan diamalkan kepada kami. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan
Allah membalas dan memberi kebaikan dengan balasan yang lebih banyak tentunya, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberikan infak fisabilillah, Allah akan menggantinya menjadi ganti yang lebih baik dan lebih banyak tentunya. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk tadi menjaga agama Allah, dan maka Allah akan menjaga kita semua sebagaimana tema di pagi ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita tutup hadis ini dengan doa kafatul hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات
مرضاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون